Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti di rumah kita masing-masing melalui online. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, dan kelimpahan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sepanjang ibadah ini. Saya mengundang, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan di dalam kebaktian ini. Damai, sejahtera, kasih dari Allah Bapa menyertai kita sekalian di dalam kebaktian ini, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bersama dengan kita sepanjang ibadah ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang menghadap hadirat-Mu bersama dengan jemaat-Mu Kanaan pada pagi ini. Mari ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami sekalian, agar supaya ibadah ini diberkati oleh Tuhan, oleh kehadiran Tuhan, dari awal sampai akhir. Biar kami mempersiapkan hati dan pikiran kami semua untuk menyembah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan sepanjang kebaktian ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir, dan kiranya Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah saya mengajak kita semua bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ingin duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri melalui kuasa Roh Kudus menjelaskan, menyampaikan pesan Tuhan melalui firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu ini. Kami siapkan hati kami sekalian untuk menyambut firman Tuhan. Dan tolonglah kepada hamba-Mu yang sederhana ini. Jadikanlah ia sebagai saluran berkat dari firman Tuhan yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Ratapan Fatsal yang ketiga, ayat 31 dan 32. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ayat firman Tuhan ini ditulis ketika umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan menghadapi tekanan yang besar dari bangsa Babilonia. Tidak ada kepastian karena mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi tidak selamanya, firman Tuhan ini mengatakan tidak selamanya Tuhan akan mengucilkan umatnya. Jadi ayat ini mempunyai makna yang luar biasa bagi kita sebagai orang beriman. Dalam keadaan sesulit apapun dan kesusahan yang kita alami, ketahuilah Tuhan tetap menyayangi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi epidemi COVID-19 ini banyak orang yang merasa dikucilkan atau mengucilkan diri dengan istilah dikarantina. Di beberapa negara mereka mengadakan lockdown. Di kita PSBB masih diberlakukan sampai tanggal 27 Agustus apabila tidak diperpanjang. Saudara, situasi epidemi COVID-19 ini membuat banyak negara mengadakan lockdown. Anak saya, Joshua di Melbourne, mengatakan bahwa orang tidak boleh bepergian meninggalkan rumah, apalagi untuk jarak yang jauh, keluar kota misalnya. Dan apabila mereka melanggar peraturan ini, mereka bisa dikenakan denda yang cukup besar, antara 3.000 sampai 5.000 Australian dollar.
Saudara, firman Tuhan pada pagi ini, kalau boleh saya memberikan tema badai pasti berlalu. Temanya ini untuk menjawab bahwa hujan pasti selalu akan berhenti. Kita hanya perlu menunggu. Jangan kita mengeluh atau berputus asa, apalagi sampai kita menyalahkan Tuhan. Bahwa mengapa Tuhan mengucilkan saya? Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan sekali-kali saudara kita menyalahkan Tuhan dengan situasi atau masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi situasi seperti epidemi COVID-19 ini? Yang sampai sekarang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi masalah epidemi ini? Yang pertama, sikap yang pertama adalah kita mengambil sikap untuk menunggu. Pemazmur mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia sampai badai persoalan ini berlalu, dengan selalu kita berharap dan beriman kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13, bahwa ada 3 hal yang patut kita pegang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, orang Kristen tidak boleh kehilangan pengharapan. Orang Kristen tidak boleh kehilangan iman pada waktu ia menghadapi masalah yang besar dalam kehidupannya, baik pribadi maupun di dalam keluarga. Saudara, minggu lalu ada berita yang menggembirakan, yaitu bahwa vaksin COVID-19 sudah akan diproduksi. Diharapkan nanti di bulan Januari atau Februari tahun depan 2021. Di Bio Farma di Bandung telah mengadakan percobaan lebih dari sekian ratus orang dan ternyata berhasil. Dan itu sebabnya sampai-sampai gubernur sendiri ikut menjadi sukarelawan di dalam pencobaan vaksin ini. Bahkan juga ada berita Universitas Airlangga bekerjasama dengan TNI dan BIN, mereka juga menemukan vaksin COVID-19 ini. Yang kedua, saudara, selain kita harus mengambil sikap untuk menunggu, berdiam diri, dan menantikan Tuhan. Yang kedua, jangan kita kehilangan kesabaran dan emosi. Di saat mengalami badai dalam kehidupan kita harus bisa menguasai diri kita dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, oleh karena itulah yang dikehendaki Allah dalam
Kristus Yesus. Lalu bagaimana dengan sikap kita yang ketiga? Yang ketiga, ingatkanlah bahwa selalu ada solusi dalam setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi. Kita akan pasti dan mampu melewati semua persoalan atau masalah dalam hidup ini oleh pertolongan Tuhan. Lalu yang keempat, sadarlah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kita. Dan Ia menyayangi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Ayat 32. Walaupun kesusahan diizinkan oleh Tuhan atas kita sebagai anak-anak-Nya, tapi ketahuilah Tuhan tidak pernah membiarkan kita menanggungnya sendiri. Dan terus-menerus Tuhan senantiasa menunjukkan akan penyertaan dan pertolongannya. Dalam keadaan sesulit apapun, pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Sampai tiba saatnya kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kita jangan gelisah dan gentar hati ketika kita menghadapi badai persoalan di dalam kehidupan ini. Oleh karena Tuhan memberi damai sejahtera bagi kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Tuhan telah memberi damai sejahtera bagi kita dalam setiap persoalan, masalah yang kita hadapi. Tuhan memberi damai sejahtera bagi kita. Dan damai sejahtera itu tidak bergantung kepada situasi dan keadaan yang kita hadapi. Kita akan tetap mengalami damai sejahtera Tuhan yang membuat kita tidak gelisah dan tidak gentar dalam menghadapi badai kehidupan ini. Segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkuasa atas langit dan bumi ini. Dan Tuhan akan menyertai kita di sepanjang masa. Tuhan sanggup menolong kita pada waktu kita menghadapi badai persoalan dalam kehidupan kita ini. Bila firman Tuhan ini kita camkan dan simpan di dalam hati dan pikiran kita sekalian, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dalam situasi apapun, Tuhan selalu sedia mengulurkan tangannya untuk menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang singkat dan jelas ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa setiap anak-anak-Mu tidak lepas di dalam menghadapi badai kehidupan. Dan kadang-kadang kami merasa tidak kuat ya Tuhan, menghadapi kesulitan, masalah yang seperti badai menerpa kehidupan kami. Tapi terima kasih ya Tuhan, Engkau berfirman pada pagi ini bagi kami sekalian, bahwa tidak selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita di dalam badai yang kita hadapi. Tidak selama-lamanya Tuhan meninggalkan kita sendirian.
Kadang-kadang kita merasa tidak kuat. Pada waktu kita merasa tidak kuat menghadapi badai kehidupan ini, tangan Tuhan diulurkan. Dan Tuhan mengangkat kita sekalian dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa tidak selamanya badai itu terjadi terus-menerus dalam kehidupan kami. Ada waktu kami menghadapi badai, dan ada waktunya badai itu berhenti. Dan yang kami tahu adalah firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan menyayangi akan anak-anak-Nya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biar meteraikanlah oleh Roh Tuhan yang kudus di dalam hati dan kehidupan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagaimana biasanya kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang kosong, tangan yang hampa, tapi kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang biasa kita lakukan kalau kita beribadah di gereja. Simpanlah persembahan saudara di dalam amplop yang telah disiapkan, dan nanti pada waktunya diserahkan kepada perbendaharaan. Mari saudara, saya mengajak kita sekalian untuk menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk
Mari kita memanjatkan doa dan kita bersatu di dalam hati kita sekalian. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami masih dapat melakukan ibadah online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sebelum kami tutup ibadah kami ini, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan doa kami ya Tuhan. Tak lupa kami selalu mendoakan untuk Oma Ridwan dalam usianya yang begitu lanjut ya Tuhan. Kasih Tuhan nyata kepada Oma. Kami mohon Tuhan senantiasa berikan berkat kesehatan, berkat damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga ia tidak merasa kesepian karena Tuhan dekat dengan Oma kami, Oma Ridwan. Berkati Pak Ilyas dan Ibu Wira yang mendampingi kepada Oma, dan juga suster yang mendampingi Oma sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang terganggu kesehatannya. Kami tak lupa mendoakan untuk saudara Ivan. Terima kasih karena Tuhan telah menjawab doa, di mana pemasangan ring yang pertama boleh berhasil dengan baik. Dan yang kami dengar ya Tuhan, dia akan menjalani lagi untuk pemasangan ring yang kedua. Ya Tuhan, kami serahkan saudara kami Ivan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah tabib agung kami, yang sanggup menolong setiap anak-anak-Mu dan sanggup memulihkan. Ya Tuhan, kami tidak sebut nama jemaat Kanaan yang terganggu kesehatannya, tapi Engkau lebih tahu ya Tuhan. Kami hanya dapat memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan lawat dan Tuhan jamah serta sembuhkan dan pulihkan kesehatan saudara-saudara kami yang terganggu. Tak lupa untuk orang tua, ibu, mama dari Lulu, juga mama dari Ling-Ling, mama dari Ibu Susi. Tuhan, senantiasa Engkau sanggup menolong di dalam segala kelemahan tubuh dari mama-mama kami yang sudah lanjut usia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga gereja-gereja-Mu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biar senantiasa Tuhan, mereka boleh tetap setia berbakti kepada Tuhan. Dan biarlah terang dari firman Tuhan melalui gereja-gereja-Mu ini boleh berlaku untuk masyarakat dan bangsa kami. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yang pada tanggal 17 Agustus yang lalu boleh memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Tuhan, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kami pun turut bersyukur dan berterima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan telah beri kepada masyarakat dan bangsa kami. Selanjutnya kami berdoa untuk pemerintahan Jokowi beserta dengan jajarannya. Tuhan, berilah hati yang takut kepada Tuhan, dan berilah hikmat dan bijaksana dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat dan bangsa kami. Ya Tuhan, terimalah akan segala persembahan pujian kami, dan juga persembahan kami yang lain Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kasih, biarlah kita semua boleh dipimpin dan disertai oleh Tuhan melalui damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Ya Tuhan, datanglah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.